Dirgahayu Republik Indonesia tercinta ke-75. Kita bersyukur bahwa pada bulan ini kita merayakan selain ulang anniversary dari SLCC, kita merayakan Dirgahayu negeri kita yang tercinta ke-75. Dan kita bersyukur karena Indonesia yang kita cintai ini adalah negara yang multikultural. Ada suku dan bahasa yang luar biasa. 1.340 suku, 2.500 bahasa, dan lebih dari 17.000 pulau. Nah, hari ini saya memakai baju adat dari Nusa Tenggara Timur, tempat yang kita cintai yang berada di bagian dari Indonesia. Dan kita bersyukur sekali bahwa kita ada di negara yang kita cintai. Tema khotbah saya hari ini diambil dari kisah Esther, seorang wanita yang luar biasa, seorang history maker, wanita yang membuat sejarah bagi bangsanya. Sebelum kita masuk ke khotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami bisa merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kami mencintai negara kami ini Tuhan, dan kami berdoa pada hari ini ketika kami belajar tokoh Esther, seorang yang Tuhan pakai, history maker bagi bangsanya, menyelamatkan bangsanya. Biar pelajaran Esther ini boleh menjadi rema permanen, pewahyuan bagi hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, biar urapan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan di tangan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, tema khotbah saya, If I Perish, I Perish. Mari kita baca dari Esther 4 ayat 15 dan 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. If I perish, I perish. Saudara, ayat yang barusan kita baca itu merupakan highlight dari seluruh kitab Esther. Kitab Esther itu terdiri dari 10 pasal dan kitab Esther ini sangat menarik untuk kita sama-sama belajar di peringatan kemerdekaan negara kita yang kita cintai. Saya memberikan sedikit latar belakang dari kitab ini. Nah, setelah kerajaan Babel direbut dan diganti dengan kerajaan Persia pada tahun 593 sebelum Masehi, pusat pemerintahan semua orang Yahudi buangan berpindah ke Persia. Atau kalau zaman sekarang Persia itu Iran. Ibu kotanya Susan menjadi latar belakang kisah Esther pada masa pemerintahan Raja Ahasiweros yang memerintah tahun 486 sampai 473 sebelum Masehi. Jadi sebagian besar peristiwa ini terjadi sekitar 473 sebelum Masehi. Esther menjadi Ratu Persia pada tahun 478 sebelum Masehi. Nah, kisah Esther ini terjadi 30 tahun sebelum zaman Nehemia kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, peristiwa Esther terjadi di Persia itu bisa dibaca juga di Esra 6 dan 7, yaitu di antara kembalinya rombongan Yahudi pertama dari pembuangan balik ke Yerusalem pada tahun 538 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Zerubabel. Lalu ada rombongan kedua yang kembali di bawah pimpinan Esra tahun 457 sebelum Masehi. Nah, di Alkitab kalau kita belajar hanya ada 2 kitab dengan nama perempuan. Nah, ini menarik. Siapa mereka? Esther yang satu, yang kedua itu Ruth. Nah, Esther dalam bahasa Ibrani namanya itu Hadassah. Jadi sebenarnya nama Esther itu nama aslinya Hadassah, yang artinya dihiasi dengan keindahan. Ketika Esther ada dalam pembuangan ini di Persia, dia berganti nama dari Hadassah menjadi Esther.
nama Persia Yunani. Dan dia lahir dari seorang namanya Abihail, seorang Yahudi yang tinggal di Persia pada masa pembuangan orang Yahudi. Nah, Ester ini menjadi tokoh utama di kisah Ester. Ia dicatat dipilih sebagai ratu oleh Raja Ahasiweros dari kerajaan Persia. Kisah hidupnya menjadi dasar bagi perayaan Purim yang diperingati sampai sekarang dalam agama Yahudi. Ester ini lahir dan dibesarkan di kota Susan, ibu kota kerajaan Persia. Gadis ini elok perawakannya, cantik ya Ester ini. Dan ketika bapak ibunya meninggal, dia menjadi yatim piatu, dia diangkat anak oleh Mordekai, anak saudara ayahnya Abihail. Jadi sepupu dia, tapi mungkin sepupunya ini lebih tua dari Ester, sehingga Ester diangkat anak oleh Mordekai. Nah, siapa Mordekai ini? Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Kakek buyutnya Kis diangkut dari Yerusalem sebagai orang buangan yang turut dengan Yekonya, raja kerajaan Yehuda, ketika dia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi waktu itu Raja Koresi mengizinkan semua pulang ke Yerusalem, tetapi Ester dan keluarganya tetap tinggal di Persia. Nah, pentingnya Ratu Ester ini kalau kita belajar, dia bukan saja menyelamatkan bangsanya dari kebinasaan, tetapi juga dia menjamin keamanan dan kehormatan mereka di negeri asing. Jadi ada hubungannya dengan kitab Nehemia. Kalau kita tahu Nehemia akhirnya melayani di istana raja, lalu dia membangun kembali tembok Yerusalem, itu semua akibat dari apa yang Ester lakukan. Karena waktu Ester melakukan sesuatu, orang Israel tidak jadi dimusnahkan, sehingga orang Yahudi sisa yang ada di Yerusalem, itu mereka masih bisa membangun kembali kotanya dengan waktu itu di bawah Nehemia. Nah, ada 5 tokoh utama di kitab Ester ini. Yang pertama ada Raja Persia namanya Ahasiweros, lalu ada Haman, Perdana Menteri, ada Ratu Wasti, Ester dan Mordekai. Mari kita sama-sama melihat eksposisi tokoh Ester yang menarik ini. Nah, Raja Ahasiweros ini merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Sangat luas. Dan dia ada di Benteng Susan. Pada masa pemerintahannya, raja mengadakan perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia, media, kaum bangsawan, pembesar ya, dan dia memamerkan kekayaan, kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Luar biasa ya lamanya 180 hari itu. Setelah 180 hari raja mengadakan perjamuan 7 hari lamanya buat rakyat. Nah, sekarang buat rakyat di kerajaan Persia. Dan semua diundang dari orang yang besar sampai yang kecil di pelataran yang ada di istana raja. Ratu Wasti juga mengadakan perjamuan bagi semua perempuan. Jadi ratu mengadakan khusus perempuan ya di istana Raja Ahasiweros. Pada hari ke-7, raja meminta Ratu Wasti menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada semua rakyat dan pembesar. Karena Ratu Wasti ini sangat cantik. Jadi kalau saudara tahu orang-orang di Timur Tengah itu ya, kerajaan Iran, Irak, orang Israel itu cantik-cantik wanitanya. Tapi ratu menolak sehingga raja marah dan mengeluarkan suatu titah. Raja marah sekali, kenapa Ratu Wasti menolak? Akibatnya Ratu Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan raja mengaruniakan kedudukannya kepada ratu yang lain yang akan lebih baik darinya. Jadi raja mengumumkan mencari pengganti Ratu Wasti, mengumpulkan semua gadis yang elok di dalam Benteng Susan di balai perempuan di bawah pengawasan Hagai, sida-sida raja. Nah, gadis yang terbaik pada pemandangan raja akan diangkat menjadi menggantikan Ratu Wasti. Nah, Ester ini kemudian dia ikut dalam pemilihan ratu ini. Dan Ester ini mendapat favor yang luar biasa. Waktu dia masuk, saudara, dia masuk itu menghadap raja setelah dipersiapkan, itu dia mendapat favor. Alkitab mengatakan Ester menimbulkan kasih sayang semua orang yang melihat dia. Dalam bahasa Inggris, Esther won the favor of everyone who saw
her. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10 dan dia diangkat menjadi ratu. Dia dikasihi, mendapat favor dan approval dari raja more than any other virgins di negara Persia. Dan akhirnya Baginda memberikan dia mahkota kerajaan dan mengangkat dia menjadi ratu menggantikan Wasti. Nah, lalu raja karena senangnya mendapatkan Esther, dia buat perjamuan yang besar, dia menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah, mengaruniakan anugerah sebagaimana seorang raja. Nah, ini sampai di kisah ini. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, ada yang namanya Haman. Jadi Haman ini perdana menteri di negara Persia. Haman ini sangat gila hormat, seperti itu ya. Jadi satu waktu Haman ada dan Mordekai, sepupu Esther ini gak mau sujud kepada Haman. Kenapa? Karena kalau saudara ingat, orang-orang Yahudi ini mereka gak mau sujud sama patung, mereka gak mau sujud sama orang, sama raja. Kenapa? Karena mereka punya hukum bahwa mereka hanya hormat dan menyembah Tuhan. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego gak mau menyembah patung yang dibuat raja, sehingga mereka masuk ke dapur api. Nah ini sama. Jadi Haman marah sekali dan dia mau membalas dendam kepada Mordekai, sepupu Esther ini. Bukan hanya Mordekai, setelah dicari tahu asal-usulnya, oh rupanya bangsa Yahudi adalah bangsa Mordekai, sehingga Haman bertekad untuk menghancurkan, membunuh semua orang Yahudi, semua bangsa dari Mordekai. Dendamnya tuh dendam kesumat sekali kepada si Mordekai, si Haman. Nah, saudara, apa yang terjadi? Lalu dia mendekati raja karena dia perdana menteri. Lalu raja setuju memberikan cincin materai dan surat ini dikirimkan dengan perantaran pesuruh ke seluruh kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh, dibinasakan semua orang Yahudi. Dari yang muda sampai kepada orang tua, bahkan anak-anak dan perempuan. Dalam satu hari, tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Semua harus dibasmi, pembunuhan massal, dan supaya dirampas harta milik mereka. Jadi ini sangat kejam ya, apa yang Haman rencanakan buat Mordekai dan bangsanya, buat Esther dan bangsanya. Nah, saudara, waktu Mordekai tahu ini, dia sedih sekali ya. Firman Tuhan mengatakan dia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian dia berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong nyaring dan sedih. Mungkin dia nangis, Tuhan, bangsaku akan dimusnahkan, bangsaku akan dibunuh semuanya, dirampas semuanya. Oh, dia sedih sekali. Dan bukan saja dia, tapi seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia itu berkabung. Ada puasa, ada ratap tangis, ada kesedihan yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi dengan Esther? Esther seorang anak yatim piatu yang seperti Cinderella. Sekarang ada di istana raja yang hebat, yang megah, di mana dia dikasih mahkota dan menjadi ratu dari kerajaan Persia. Mordekai datang ke istana, tapi nggak bisa masuk ya, di pelataran. Dia kasih tahu, suruh sida-sidanya Esther. Kasih tahu sama Esther apa yang terjadi. Lalu hati Esther sangat risau. Lalu Esther bilang gini, bilang sama Mordekai, ini saya kasih baju, ganti baju kabungmu. Kata Mordekai, tidak, saya berkabung untuk bangsaku. Lalu Esther risau, dia panggil sida-sidanya yang melayani dia, namanya Hatta. Dia bilang, coba tanya Mordekai, apa sih yang terjadi? Lalu Mordekai cerita semuanya, lalu Mordekai berkata begini, kasih tahu, sampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja, memohon karunia-Nya untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Nah, saudara tahu ini gak mudah. Kita mau lihat apa respon dari Esther yang sudah nyaman, yang sudah di comfort zone di istana, yang sudah happy, yang sudah menjadi ratu. Ada 3 hal yang saya mau saudara belajar dari Esther pada hari ini. Pertama, Esther hormat dan tunduk kepada otoritasnya. Jadi Esther ini waktu dia masuk dalam pemilihan ratu, itu ada namanya Hegai yang menjaga dia, merawat dia.
Saudara tahu dia itu tunduk, dia hormat, makanya dia terpilih. Ayat firman Tuhan Ester 2:15 mengatakan ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Jadi Ester ini selalu dimanapun dia berada, sikap hatinya kepada otoritas itu sangat baik. Dia respect, dia tunduk, dia menghargai. Nah waktu kepada Mordekai sama. Mordekai udah pesan, Ester kamu gak boleh kasih tahu asal usulmu bahwa kamu orang Yahudi. Ester taat. Jadi dia gak kasih tahu kepada semua waktu dalam masa pemilihan dia sebagai ratu itu ya. Gak ada yang tahu bahwa dia orang Yahudi. Nah waktu Mordekai minta pesan supaya Ester pergi menghadap raja, Ester juga taat. Ester menghargai daripada Mordekai. Nah Ester bilang begini kepada Mordekai waktu disuruh pergi minta menghadap raja. Ester bilang, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Jadi zaman itu kalau raja nggak manggil, nggak boleh datang. Even kamu ratu. Kenapa? Karena itu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak menghadap raja. Lalu Mordekai bilang, Ester, jangan kira engkau di dalam istana raja, hanya engkau akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this. Ini rema banget ya, for such time, a time as this. Karena Tuhan mengizinkan engkau menjadi ratu dalam keadaan ini, pasti Tuhan punya maksud. Itu yang Mordekai bilang. Lalu Ester bilang, ya udah saya ikutin apa yang kamu bilang Mordekai. Pergi sekarang, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasa untuk aku, jangan makan, jangan minum, ini puasa total ya. Selama 3 hari, baik aku maupun dayang-dayangku akan berpuasa demikian. Dan aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. If I perish, I perish. Kata Ester. Nah saudara, ini menarik sekali ya. Saya sudah lama saya tahu kata if I perish ini sejak saya mahasiswa. Dan ini selalu menginspirasi saya melihat Ester. Jadi walaupun Ester ini sudah dipilih, dimahkotai sebagai ratu kerajaan Persia yang besar, ia nggak menjadi sombong atau mementingkan diri sendiri karena kedudukan dan kuasanya yang baru. Bahkan ia tidak meremehkan nasihat saudara sepupunya, Mordekai, yang kedudukannya lebih rendah. Ia juga tidak melupakan bangsanya atau warisan rohaninya. Setelah jadi ratu, ia tetap lembut, rendah hati, dan kesediaan tunduk seperti dahulu kala. Jadi Ester memiliki karakter yang sangat baik. Yang pertama yang kita belajar, hal yang pertama. Jadi ada yang berkata begini, talents and charisma can take us to the top, but only character can keep you there. Jadi kalau engkau punya banyak talenta, banyak karisma, engkau akan cepat sekali naik di puncak. Tetapi apa yang mempertahankan engkau di atas itu? Karaktermu. Dan kita belajar dari Ester, dia punya karakter yang luar biasa. Nah, apa aplikasinya buat kita saat ini, saudara? Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Submit to their authority. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. They keep watch over you. Dalam NIV dipakai kata itu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Katanya, they will walk will be a joy. Bukan dengan keluh kesah, not a burden.
sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi aplikasi buat kita yang kita belajar poin pertama dari Esther, mari kita memiliki sikap hati seperti Esther. Anak-anak respect dan submit kepada orang tua. Walaupun engkau lebih pintar dari orang tuamu, mungkin engkau sekolah ke luar negeri, mungkin engkau mencapai gelar S2, S3, bahkan S lilin. Orang tuamu cuma tamat SD atau SMP, hargai mereka. Ingat Esther udah ratu, tapi dia masih menghargai Mordekai yang lebih rendah kedudukannya. Nah, karyawan-karyawan respect dan submit kepada pemimpinmu di kantor. Kalau engkau ada bekerja di kantor, engkau punya pemimpin, engkau respect dan submit. Murid-murid sekolah, engkau yang sekolah nih ya, SMP, SMA, SD, engkau punya guru, hargai gurumu, respect kepada gurumu, taat kepada gurumu. Ini sikap hati yang baik, karakter yang baik. Anggota host di SLCC, engkau punya ketua host, engkau punya host leader, engkau respect kepada host leadermu, submit kepada mereka yang adalah otoritasmu. Istri-istri, tunduk kepada suamimu, karena firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah suamimu. Beda ya, tunduk seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri tunduk kepada suami. Pemimpin dan jemaat respect kepada gembalanya, tunduk kepada gembalanya. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita respect, kita submit kepada pemerintah kita yang ada di atas kita, otoritas kita. Nah, sikap hati seperti ini, respect dan submit, sangat akan dihargai dan diberkati Tuhan. Nah, poin yang kedua, apa yang Esther lakukan? Esther dan bangsa Yahudi berdoa dan berpuasa total. Gak makan, gak minum selama 3 hari, meminta intervensi Tuhan. Karena ini masalah besar loh, kalau satu bangsa akan dimusnahkan. Kita ingat orang Yahudi itu banyak kali mau dimusnahkan. Hitler melakukan pembasmian, lalu saat ini Haman mau memusnahkan. Esther berdoa dan Tuhan menjawab. Makanya saudara ada dikenal doa puasa Esther. Apa itu? Doa puasa 3 hari total, tidak makan, tidak minum. Dan ini dilakukan oleh Esther. Yang ketiga, apa yang Esther lakukan? Esther mau mengambil resiko dan membayar harga membela bangsanya. Ini yang saya bilang Esther out of comfort zone. Dia udah enak. Pertanyaannya gini, apakah Esther bisa menolak permintaan Mordekai untuk menghadap raja? Karena taruhannya nyawa. Iya, yes. Dia bisa bilang, aduh udah deh Mordekai, toh raja juga nggak tahu gue orang Yahudi. Aku nggak mau deh kalau aku menghadap raja. Aku nggak diulurin tongkat emas, aku mati. Tapi Esther mengambil resiko. Saudara, ada quotes yang bilang begini, ini quotes pribadi saya sejak saya melayani Tuhan. To receive Jesus cost nothing. Waktu engkau terima Yesus nggak ada cost apa-apa. To follow Jesus cost something. But to serve Jesus cost everything. Saudara, waktu saudara mau melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ini yang dikatakan cost everything. Dan ini adalah prinsip pelayanan saya pribadi sejak saya mahasiswa melayani Tuhan di kampus. Kita melayani bukan mendapatkan sesuatu, bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita hebat, mendapatkan uang yang banyak, popularitas, kesombongan, tetapi pelayanan itu satu kesempatan kita memberikan semua yang kita punya untuk Tuhan. Apa yang kita beri? Hidup kita berikan, waktu kita berikan, pikiran kita berikan, uang kita berikan, talenta kita berikan, tenaga kita berikan, kekuatan kita berikan. Maka Tuhan yang dari surga itu melihat dan favor akan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Nah saudara, 3 hal ini dilakukan Esther. Apa hasilnya? Dahsyat, mengubah satu bangsa. Makanya Esther disebut history maker. Pertama, hasil dari 3 hal yang Esther lakukan ini, Haman dan 10 anaknya disulakan pada tiang. Mati semuanya ya. Lalu yang kedua, raja batalin tuh ya, nggak jadi penghukuman itu, nggak boleh, surat dibatalkan. Jadi semua orang Yahudi senang sekali bahwa mereka tidak jadi mati. Bahkan harta benda mereka tidak jadi dirampas. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ditetapkan hari raya Purim
oleh bangsa Yahudi tiap tahun, yaitu hari yang ke-14, 15 di bulan Adar. Di situ mereka bersuka cita, ya, karena duka cita dirubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan hari itu sampai sekarang mereka rayakan. Mereka bersuka cita, mereka perjamuan, mereka mengantar makanan, dan bersedekah kepada orang-orang miskin. Itu hati mereka di hari raya Purim. Nah, yang keempat, Mordekai menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Ester 10 ayat 3 berkata, saya bacakan, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudara-saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Nah, saudara, itu yang terjadi. Jadi mari di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, mari kita contohi Ester. Kita mau melakukan sesuatu bagi bangsa kita. John F. Kennedy berkata, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Nah, saudara, sebagai aplikasi praktis, apa yang kita bisa lakukan sebagai warga negara buat Indonesia yang kita cintai ini, yang begitu kaya dengan alamnya, begitu kaya dengan segala suku bangsa, begitu kaya dengan budaya, berbagai macam makanan. Ada 7 bidang, 7 pengaruh yang kita bisa berperan sebagai garam yang pertama. Pertama di seni, art atau seni. Saudara bisa berkreasi seni, menciptakan lagu, membuat lukisan yang bagus, membuat film, membuat buku, dan yang lain-lain. Yang kedua, bisnis. Saudara bisa melakukan itu. Mungkin di jemaat ada yang berbisnis, engkau melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, memajukan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, gereja. Ya, seperti saya menjadi pastor dan para pastor yang melayani, kita fokus di gereja. Lalu yang keempat, media. Saudara bisa berkarya lewat bidang media. Lakukan hal-hal yang kreatif untuk memajukan Indonesia yang kita cintai. Yang kelima, education atau pendidikan. Saudara yang guru, yang mengajar, baik mengajar anak TK, mengajar anak SD, mengajar SMP sampai kuliah. Guru-guru, saudara adalah pahlawan tanpa jasa. Saya mau encourage, do the best for this nation. Lakukan yang terbaik bagi bangsa ini di dalam dunia pendidikan. Atau mungkin engkau punya kerinduan, mau bangun sekolah, engkau mau buka training course. Semua yang menyangkut pendidikan, lakukanlah yang terbaik buat Indonesia. Yang keenam, family atau keluarga. Engkau fokus dalam keluarga, pelayanan keluarga. Dan yang ketujuh, government atau pemerintahan. Orang-orang yang punya beban masuk dalam politik untuk menggarami, menerangi bangsa ini. Saya salut sama orang-orang yang berjuang di bidang politik. Mereka yang berupaya, mereka yang melakukan banyak hal, mereka yang memberikan diri untuk membawa bangsa ini kepada politik yang lebih baik, memajukan Indonesia. Mari kita bisa respon melakukan 7 hal ini. Nah, saya mau menyimpulkan khotbah saya, Ester dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dari pemunahan massal. Karena apa? Ada 3 tadi. Ester hormat dan tunduk kepada otoritasnya. Yang kedua, Ester dan bangsa Yahudi berpuasa total selama 3 hari meminta intervensi Tuhan. Dan yang ketiga, Ester mau mengambil resiko dan membayar harga membela bangsanya. Mari, saudara sekalian, di hari ulang tahun negara kita yang tercinta yang ke-75, kita mau menjadi garam dan terang bagi bangsa Indonesia di bidang yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini, yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami tahu di ulang tahun negara kami yang kami cintai yang ke-75 ini, Tuhan berbicara kepada kami mengenai Ester. Bagaimana Ester care dengan bangsanya, peduli bagi bangsanya. Dan apa yang Ester lakukan, dia berkorban bagi bangsanya. Tuhan, kami berdoa biar kami pun mempunyai hati nasionalisme mencintai bangsa ini. Dan mau melakukan sesuai passion dan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Baik itu di bidang seni, baik itu di bidang bisnis,
gereja, media, pendidikan, keluarga maupun pemerintahan. Tuhan pakai kami menjadi garam dan terang, memberi rasa, memberi warna, memberi terang bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan diberkati Tuhan, suami-suami menjadi suami-suami yang luar biasa. Istri-istri penolong yang sepadan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Engkau akan berhasil dan sukses dalam apapun yang kau kerjakan. Dalam masa-masa sulit ini Tuhan menyertai engkau. Menjadi garam dan terang. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Happy Sunday dan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang tercinta yang ke-75. God bless you.